أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Menurut Ibnu Muzir, ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslim. Bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta. Riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, saat perang Uhud, aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika dia meninggal, dia terputus hubungan keluarganya dan aku yang menjadi pewarisnya. Lalu ayat ini turun dan menjadi dasar dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan, dan satu agama. Sini ada kajian ilmu tajwid yang bisa kalian pelajari. Kalian bisa lihat di PowerPoint. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, komen atau japri saya. Yang pertama idgham bi gunnah, itu melebur, memasukkan atau melebur dengan dengung. Gunnah itu dengung. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf idgham bi gunnah, yaitu ada ya, nun, mim, dan wawu. Nah di situ nun bertemu dengan wawu, mi walayatihim. Nah itu idgham bi gunnah. Yang kedua ikhfa, min syai'. Nah itu nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15, yaitu ta, tha, ja, da, dha, za, sa, sya, so, do, to, dho, fa, ko, ka. Nah itu apabila bertemu dengan salah satu huruf ikhfa itu dibacanya samar, jelas agak mendengung gitu. Jadi min syai'. Selanjutnya iqlab, qaumin bainakum. Iqlab itu artinya membalik atau mengganti. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut iqlab. Cara membacanya itu bunyi nun mati atau tanwinnya itu berubah menjadi bunyi mim. Huruf iqlab hanya satu, yaitu huruf ba saja. Jadi nanti biasanya itu ada huruf mim kecil itu disebut iqlab. Tapi kalau misalnya ada nun mati itu kan, contohnya kayak mim ba'dihim, itu kan tulisannya min ba'dihim, jadi bacanya mim, m bukan n ya, tapi m, mim ba'dihim. Kemudian idgham mutamatsilain, itu ada wa bainahum mitsaq, itu mim bertemu dengan mim. Nah idgham mutamatsilain itu
cara membacanya dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dengan pengucapan, bukan dengan tulisan. Nah, cara memasukkannya gimana? Huruf itu dilakukan dengan mentasjidkan huruf kedua. Kemudian apabila proses idgham ini terjadi pada huruf yang termasuk huruf qalqalah, maka suara qalqalahnya menjadi tidak begitu tampak. Jadi maksudnya idgham mutamatsilain itu dua hal yang sama, bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya. Itu kan mim bertemu dengan mim. Gimana cara bacanya? Yaitu mentasjidkan, itu kan ada tasjid kan, mim kedua setelah mim yang sukun itu. Nah, bacanya ditasjidkan. Wa bainahum mitsaq. Nah, selanjutnya mat arid li sukun, yaitu mat ini berada di akhir ayat, itu kan contohnya baswir. Nah, mat artinya tuh panjang, arid artinya halangan atau rintangan, dan sukun artinya bersukun atau mati. Jadi mat arid li sukun itu apabila ada mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf, dan panjang bacaannya boleh 1 atau 2 atau 3 alif atau 2 sampai 6 harokat. Contohnya baswir atau basir. Nah, itu ada satu ketukan, satu harokat atau satu alif, ada yang 2 alif, ada yang 3 alif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kajian ilmu tajwidnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, kalian bisa japri. Insya Allah nanti saya akan jawab. Sebenarnya ada banyak kajian ilmu tajwid yang perlu kalian tahu, tapi tidak mungkin dalam satu video ini saya jabarkan semuanya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke isi dan kandungan ayat. Nah, apa itu isi dan kandungan ayat? Yang pertama itu pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan kepada kaum muslim tentang sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat-ayat ini khususnya Anfal ayat 72-75 menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Nah, itu ada hubungannya dengan tema kita, yaitu kontrol diri. Yang kedua itu jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antar kaum muslim. Bukan hanya sekadar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga seperti yang telah diperankan oleh kaum muhajirin dan ansor. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunya dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. Yang ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Sebaliknya, mukmin harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih paham, apalagi bertengkar yang pada akhirnya itu akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Karena akibat selanjutnya kekuatan umat akan semakin menurun dan lemah di hadapan musuh-musuhnya. Kemudian yang selanjutnya perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban-beban perjuangan, saling menolong dan melindungi baik melalui harta maupun jiwa dalam mengemban risalah ilahi yang kini tantangannya semakin berat dan kompleks. Selanjutnya, pada setiap kurun atau masa selalu ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri atau egois, tidak mau berbagi dan peduli, apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Melalui ayat ini kita diingatkan oleh Allah SWT dengan teladan dan contoh yang bagus, yakni perjuangan dua kelompok umat Islam, yaitu kaum muhajirin dan ansor. Sementara satu kelompok yang tidak perlu ditiru, yaitu kaum muslim yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga atau stabil, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Yang terakhir, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup atau lifestyle yang buruk menjadi lebih baik, lemah semangat menjadi bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi cita-cita dan asa.
Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama, untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen umat, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Yang kedua, kontrol diri. Menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam, baik untuk masa kini dan kemudian hari. Selanjutnya, bahu-membahu dan saling melindungi, menolong dan membantu antar sesama umat Islam sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. Yang terakhir, setiap kehidupan itu pasti dilingkupi keburukan, halangan dan rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesakkan dada. Jika menemukan hal tersebut, ada solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Bila perlu, kita tidak hanya melakukan hijrah fisik, namun juga secara mental, tekad, dan strategi perjuangan. Kemudian kita masuk pada kajian hadis tentang kontrol diri. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan dua sumber hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan. Karena kan tadi kita sudah membahas mengenai Al-Anfal, membahas tentang kontrol diri. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang membahas mengenai kontrol diri, yaitu hadis ini contohnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang kuat bukanlah orang-orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, apa makna dan kandungan isi hadis ini? Yang pertama, Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukan yang selalu menang saat berseteru, bertarung, berkelahi, atau bergulat. Dan yang kedua, pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Di dunia ini, kita sadari bahwa banyak godaan dan rintangan yang mengelilingi hidup keseharian kita, apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. Yang terakhir, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka nestapa.